Wah, 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 kau sudah berani berteriak padaku ya? Ucap Abimana sambil menjalankan kursi rodanya ke tepi ranjang. Hehehe, tidak tuan. Saya takut tuan tidak dengar kalau suara saya pelan. Tiara beralasan sambil tersenyum kaku. Jelas-jelas kau tadi berteriak, tapi kau masih saja mengelak, kata Abimana pura-pura sinis pada Tiara. Tiara pikir Abimana marah karena tadi ia berteriak memanggil tuannya itu. Apa dia sudah keterlaluan? Tanyanya dalam hati. Maaf tuan, saya tidak sengaja berteriak, ucap Tiara dengan nada bersalah. Mana ada berteriak tidak sengaja, kau sengaja. Sudah, bantu aku berpakaian, tapi ingat, jangan curi-curi kesempatan. Curi-curi kesempatan? Maksudnya tuan? Tanya Tiara sambil membengkakkan kepalanya. Ekspresinya membuat Abimana semakin gemas saja kepadanya. Ingin sekali Abimana mencubit kedua pipinya itu. Ya, mana tahu kau nanti curi-curi kesempatan menyentuhku, tuduh Abimana sesuka hati. Yang benar saja, gumam Tiara dengan pelan. Tiara pun mengambil pakaian dalam Abimana dan berusaha memakaikannya pada pria itu. Biasanya Abimana ikut membantu menarik pakaian dalam itu dan mengangkat bokongnya agar mudah terpasang. Tapi kali ini dia sengaja hanya diam saja sehingga Tiara sedikit kesulitan. Tuan, bisa angkat sedikit? Ini susah masuknya, pinta Tiara. Tidak bisa bergerak, bohong Abimana. Kalau begitu tuan agak miring deh sedikit. Saya tidak bisa nih menarik celana tuan hingga ke atas, kata Tiara lagi. Celana dalam itu masih sebatas paha, bagian tubuh bawahnya masih tertutup handuk. Susah, tidak bisa miring juga. Abimana sengaja membuat Tiara kesal. Tiara pun membantu Abimana untuk duduk miring. Sebenarnya pria itu bisa melakukannya sendiri. Ia hanya sedang mengerjai Tiara saja. Duduk seperti ini dulu tuan, saya akan menarik celananya. Tiara pun kembali menarik celana itu hingga terpasang dengan sempurna. Nah, kalau begini kan sudah selesai. Tiara pun mengambil celana panjang Abimana. Dia memakaikan lagi pada tuannya itu. Selesai celana, tinggal baju pula. Abimana kali ini tampak manja. Semua mau dipakaikan oleh Tiara. Oke, selesai, seru Tiara. Abimana langsung melempar handuk itu hingga mengenai wajah Tiara. Dia sengaja. Keringkan rambutku, tita Abimana. Baik tuan muda Abimana, saut Tiara sambil tersenyum lebar. Kau meledekku ya? Tidak tuan, mana berani saya meledek tuan muda Abimana, saut Tiara sambil tertawa tanpa suara di belakang Abimana. Tiara pun mengeringkan rambut tuannya itu sambil sesekali memijat kepalanya agar terasa lebih rileks. Pijatanmu enak juga, malam nanti kau pijat kepalaku ya sebelum aku tidur. Tumben tuan, biasanya tuan langsung tidur saja kalau malam. Kau ini membantah saja. Aku sedang pusing, lagi banyak masalah, ketus Abimana. Ya maaf tuan. Ya, nanti malam saya pijit kepala tuan sampai tuan tertidur ya. Bagus, harusnya memang seperti itu dong. Tiara pun lanjut mengeringkan rambut Abimana lalu menyisirnya. Setelah itu Abimana meminta Tiara untuk membawanya ke taman. Ia ingin duduk di taman sore ini sambil menikmati segelas teh hangat dan sepotong kek. Mereka pun kini sudah duduk di taman bersama cemilan yang tersedia. Aku ingin kek, kata Abimana tiba-tiba. Tiara mengernyit bingung, itu kan di depannya sudah ada kek. Lalu kenapa masih bilang ingin kek lagi? Aku mau kek gadis kampung, ulang Abimana. Iya tuan, itu di atas meja sudah ada kek. Tuan mau kek yang lain? Tanya Tiara tidak mengerti. Abimana tampak mendengus. Tiara tidak mengerti maksudnya. Suapi aku. Tidak salah. Kenapa minta suap padaku? Tanya Tiara dalam hati. Kau tuli ya? Kesal Abimana karena Tiara masih diam saja. Tidak tuan, iya ini saya suapkan. Tiara pun dengan segera mengambil kek yang ada di atas meja
lalu menyuapkan tuannya itu. Tentu saja Abimana belum berhenti mengerjai Tiara. Apa yang Tiara lakukan seolah-olah selalu salah. Kebanyakan, kurangi lagi. Itu terlalu sedikit. Memangnya kau sedang menyuapi bayi? Tiara hanya bisa pasrah menuruti kemauan Abimana, meskipun dalam hati dia mengumpat pria di depannya itu. Abimana dan Tiara masih asik berduaan sehingga tidak sadar dari tadi Kevin memperhatikan mereka. Ia melihat bagaimana interaksi antara Abimana dan perawatnya itu. Apalagi saat Abimana disuapi cake oleh Tiara. Ia makin yakin majikannya itu juga tertarik pada Tiara. Tiara, kau memang sangat mempesona. Tuan Abimana saja bisa terpesona padamu, apalagi aku. Aku juga ingin diperlakukan seperti kau memperlakukan tuan muda. Kau harus segera menjadi milikku, Tiara, ucap Kevin pada dirinya sendiri. Plak. Kevin berjengkit terkejut saat ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Ternyata yang menepuk pundaknya adalah Anggun. Kau mengagetkanku saja, ucap Kevin sambil mengelus dadanya. Siapa suruh mengintip seperti itu? Balas Anggun dengan cuek. Aku tidak mengintip, sangkal Kevin. Anggun melihat ke arah depan. Tampak Abimana dan Tiara yang sedang duduk berduaan di taman seperti sepasang kekasih, bukan majikan dan perawatnya. Kau mengintip tuan muda atau Tiara? Tanya Anggun terang-terangan. Bukan urusanmu, ketus Kevin. Ketus sekali, kau cemburu pada tuan muda karena dekat dengan Tiara. Aku perhatikan sepertinya kau tertarik pada gadis itu, tebak Anggun. Sudah aku bilang bukan urusanmu, sudahlah aku mau lanjut kerja lagi, kata Kevin lalu berbalik hendak pergi dari sana, tapi kemudian Anggun menarik tangannya. Tunggu, kau menyukai Tiara kan? Apa kau mau aku membantumu agar dekat dengannya? Tawar Anggun tiba-tiba. Kevin mengernyit. Benarkah Anggun bisa dipercayai untuk membantunya? Perempuan licik seperti Anggun mana mungkin menolong dengan percuma? Kevin menarik tangannya dari tangan Anggun. Saat ini aku tidak butuh bantuanmu. Tidak masalah, suatu saat nanti kau pasti butuh aku, ucap Anggun dengan percaya diri. Kevin tidak menjawab lagi, ia langsung saja pergi meninggalkan Anggun sendirian di sana. Anggun kembali melihat ke arah Abimana dan Tiara, hatinya terasa panas melihat mereka berdua begitu mesra. Dari dulu dia menyukai Abimana, tapi tidak pernah bisa sedekat itu dengan tuannya. Tiara yang baru beberapa hari bekerja malah sudah bisa akrab dengan Abimana. Anggun menghentakkan kakinya lalu pergi masuk ke dalam. Cepat, suapi aku lagi, pinta Abimana. Kau ini lelet sekali. Dari tadi Abimana selalu saja protes dengan apa yang Tiara lakukan. Lama-lama Tiara jadi kesal. Ia pun terfikir untuk membalas tuannya itu. Ia mengambil cake yang berkrim itu lalu sengaja tidak menyuapkan ke mulut Abimana, tapi ke hidung mancungnya sehingga membuat Abimana belepotan terkena krim. Maaf tuan, tidak sengaja, ucap Tiara sambil menahan tawanya. Oh, dia berani membalasku ya. Aku tahu dia sedang kesal dan ingin membalasku, tin Abimana. Tiara segera mengambil tisu lalu hendak menyeka krim yang ada di hidungnya. Tapi dengan cepat Abimana menahan tangannya. Biar saya bersihkan tuan, ucap Tiara yang saat ini tangannya ditahan oleh Abimana. Oke, kau bisa bersihkan tapi tidak dengan tanganmu, kata Abimana yang membuat Tiara mengernyit bingung. Maksud tuan? Bersihkan dengan bibirmu, jawab Abimana yang membuat Tiara membulatkan matanya. Bersihkan dengan bibirmu. Kedua bola mata Tiara membulat sempurna mendengar perkataan yang muncul dari mulut tuannya itu. Apakah dia tidak salah dengar atau tuannya hanya salah bicara saja? Tuan, lidah Tiara terasa tercekat. Jangankan melakukannya, untuk bertanya saja ia sudah sangat malu. Terlihat dari rona merah yang sudah menjalar di pipinya. Aku tahu kau sengaja melakukannya. Ini hukuman untukmu.
jawab Abimana yang seolah paham maksud Tiara. Tiara meneguk salivannya dengan susah payah, padahal tadi ia hanya bercanda saja, tapi malah mendapatkan hukuman seperti ini jadinya. Tiara menggigit bibir bawahnya. Ia tidak mau melakukan hukuman itu. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar terlepas dari hukuman ini. Tuan, saya lupa sikat gigi tadi sewaktu mandi. Mulut saya pasti bau. Saya malu kalau membersihkannya dengan bibir saya. Nanti Tuan bisa pingsan mencium nafas saya. Tiara membuat alasan bodoh yang ia sendiri malu saat mengatakannya. Demi terhindar dari hukuman itu, tak apalah, dia berkata seperti itu, pikirnya. Hahaha, gadis ini benar-benar lucu sekali. Bisa-bisanya dia malah bilang lupa gosok gigi dan nafasnya bau. Aku tahu kau hanya berbohong. Aku tidak semudah itu kau bohongi. Abimana tergelak dalam hatinya. Dia berusaha keras untuk tidak tertawa saat ini. Tiara melirik ke arah tuannya. Wajah Abimana tampak memerah. Ia pikir karena marah, padahal karena pria itu sedang susah payah menahan agar tidak tertawa. Kau membantahku. Baik, aku bersihkan sendiri. Abimana mengambil tisu dari tangan Tiara. Kau akan tahu apa akibatnya nanti. Ancam Abimana lalu hendak menyeka krim di hidungnya. Mendengar ancaman itu, Tiara dengan cepat menahan tangan Abimana. Ia ngeri membayangkan hukuman lain yang mungkin akan Abimana berikan padanya. Tidak Tuan, biar saya yang membersihkannya. Lepaskan tanganmu, aku bisa membersihkannya sendiri. Abimana pura-pura merajuk. Tidak Tuan, biar saya saja, cegah Tiara. Dengar bibirmu, tanya Abimana. Satu alisnya terangkat ke atas. Iya Tuan, jawab Tiara dengan sangat pelan. Cepat lakukan sebelum krimnya mencair. Tiara menghembuskan nafas kasarnya. Ia memiringkan duduknya ke kiri untuk menghadap ke pria itu. Dengan jantung yang tak beraturan, degupannya dia mulai mendekat ke arah Abimana. Dek, dek, dek. Detak jantungnya semakin tak terkendali. Dan Abimana juga merasakan hal yang sama, apalagi saat kedua pasang mata itu saling bertemu pandang. Seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar sejenak. Mereka malah saling bertatapan. Larut dalam pemikiran mereka masing-masing, Tiara semakin mendekat. Kini Abimana malah beralih fokus ke bibir mungil merah muda yang begitu menggoda di matanya. Hembusan nafas Tiara terasa merasuk ke dalam hidungnya, membuatnya ingin menghirup udara itu lebih dalam. Sama halnya dengan Tiara, ia fokus pada hidung mancung yang berkrim di depannya. Hembusan nafas dari Abimana terasa hangat menerpa wajahnya. Aroma mint ini begitu memabukkannya. Dada Abimana semakin bergetar. Belum pernah ia merasakan seperti ini sebelumnya. Padahal tadi ia hanya ingin mengerjai gadis ini saja. Tapi kenapa sekarang ia merasa malah dikerjai oleh dirinya sendiri? Ia mau menghentikan semua ini, tapi hatinya berkata jangan. Ia ingin merasakan bibir ranum merah muda itu menyentuh wajahnya. Tiara pun kian mendekat hingga mengikis jarak di antara keduanya. Tiara mendadak memejamkan matanya. Ia deg-degan seolah ini adalah ciuman pertamanya. Sementara Abimana semakin menggila melihat kecantikan Tiara yang baru disadarinya. Ia tidak mau mundur. Ia menginginkan gadis di depannya. Abim, Tiara. Suara Fiona yang baru tiba di taman itu membuat mereka sontak menarik wajah masing-masing yang sudah hampir bersentuhan. Mereka seperti sepasang kekasih yang sedang ketahuan ingin berciuman. Wajah mereka tampak sama-sama merah karena malu. Dengan cepat Abimana membersihkan krim di hidungnya dengan tisu sebelum ibunya datang. Lupakan soal tadi, aku tidak serius tentang itu, ucap Abimana dengan pelan pada Tiara. Ia jadi salah tingkah, tidak berani menatap gadis itu lagi. Iya Tuan, jawab Tiara. Fiona berjalan mendekati mereka. Tadi dari belakang Fiona tidak terlalu jelas melihat apa yang dilakukan mereka berdua.
Wah, kalian sedang ngeteh bersama. Mami jadi ingin ikut bergabung nih, sapa Fiona dengan ramah. Ia pun duduk tepat di sebelah Tiara. Nyonya, biar saya ambilkan teh lagi untuk Nyonya. Tunggu sebentar ya Nyonya, ucap Tiara lalu bangkit dari duduknya. Tidak usah, biar saya minta pelayan lain saja mengambilnya, cegah Fiona. Tidak apa Nyonya, biar saya saja, tidak akan lama, sebentar ya Nyonya, permisi. Tiara dengan cepat melangkahkan kakinya meninggalkan taman itu. Sejujurnya, ia sengaja masuk ke dalam rumah untuk menetralkan kondisi jantungnya. Ia masih saja deg-degan karena kejadian tadi. Rona merah di wajahnya tak kunjung memudar. Ia sangat malu sekali. Apa tadi Nyonya Fiona melihat apa yang aku lakukan ya? Ya ampun, mau taruh di mana wajahku ini? Aku malu sekali. Tuan Abimana juga ada-ada aja hukumannya. Aku kan jadi malu. Keluh Tiara dalam hati. Ia bersandar di balik dinding sambil memegang dadanya yang masih bergetar hebat. Sejak kejadian di taman tadi sore, baik Abimana maupun Tiara sendiri menjadi sangat canggung. Mereka berdua sama-sama salah tingkah. Saat makan malam, mereka berdua saling diam tanpa bersuara. Fiona yang melihat tingkah aneh mereka hanya bisa bertanya dalam hati. Padahal tadi sore mereka masih tampak akrab berada di taman berdua. Malam ini malah saling diam satu sama lain. Setelah selesai makan malam, Tiara mengantar Abimana kembali ke kamarnya. Tuan, mau saya pijat? Tanya Tiara ragu-ragu. Tidak, kau bisa beristirahat. Tidak perlu ke kamarku sampai besok pagi, jawab Abimana. Tiara merasa khawatir Abimana masih marah tentang kejadian tadi sore. Ia pun meminta maaf pada tuannya itu. Tuan, tentang kejadian tadi sore aku tidak mau membahas hal itu lagi. Tinggalkan aku sendiri, potong Abimana. Tiara semakin khawatir. Ia pikir Abimana masih marah padanya karena ia keterlaluan mengotori hidung Abimana dengan krim kue. Padahal sebenarnya Abimana masih salah tingkah akan tindakan bodohnya tadi sore. Ia meminta Tiara membersihkan hidungnya dengan bibir gadis itu. Kalau tadi hal ini terjadi, mungkin lain cerita. Tapi karena hanya nyaris terjadi, ia malah malu pada dirinya sendiri. Untuk itu, ia ingin menghindari Tiara dulu. Baik, Tuan. Kalau butuh apa-apa, Tuan bisa panggil saya. Saya permisi, Tuan. Dengan berat hati, Tiara keluar dari kamar itu setelah mendengar suara pintu kamarnya kembali ditutup. Barulah Abimana menghembuskan nafas dengan lega sambil mengusap dadanya. Tiara ingin kembali ke kamarnya, tapi ia merasa bosan hanya berdiam diri di dalam kamar saja. Akhirnya dia memutuskan untuk turun ke bawah untuk bertemu dengan Bibi Alice. Ia ingin bertanya-tanya lebih banyak tentang Abimana pada Bibi Alice. Ia berpikir Bibi Alice yang sudah lama bekerja di sana pasti tahu banyak tentang apa yang disukai dan tidak disukai oleh tuannya itu. Tiara, terdengar suara seseorang memanggilnya dan ternyata itu adalah Anggun. Ada apa? Tanya Tiara. Kau tidak bersama tuan muda. Kau mau kemana? Anggun malah balik bertanya. Tuan lagi istirahat, aku mau ke dapur menemui Bibi Alice, jawab Tiara dengan jujur. Oh, kau sepertinya sudah akrab ya dengan Bibi Alice. Kau akrab dengan siapa lagi dengan pekerja di sini selain Bibi Alice? Tidak ada. Aku kan harus terus bersama tuan muda, jadi aku jarang bergaul dengan yang lain. Lagi-lagi Tiara berkata jujur. Benarkah? Wah, kau tidak asik. Lagi pula kau bisa dicap sombong oleh pekerja lainnya. Aku bukan sombong, memang aku tidak punya waktu berkumpul dengan pekerja lainnya. Aku harus siap kalau sewaktu-waktu tuan muda membutuhkanku. Masa sih 24 jam terus bersamanya seperti sekarang? Kau kan pasti ada waktu istirahatnya. Kau tidak tahu ya, kadang-kadang kami para pekerja sesekali kumpul bersama loh di rumah belakang, rumah yang ditempati khusus para pekerja. Yang tinggal di rumah utama ini kan hanya majikan, Bibi Alice dan Paman Leon juga kau saja.
Dan seharusnya aku juga bisa tinggal di rumah utama ini, bukan kau Tiara, Ibu Anggun dalam hatinya. Benarkah? Tanya Tiara. Ia sama sekali tidak tahu akan hal itu. Anggun mengangguk. Kapan-kapan kau mau kan ikut kumpul di rumah belakang? Seru loh, rugi tidak ikut. Anggun mulai memancing rasa penasaran Tiara. Entah apa yang ada di otaknya, hanya dia saja yang tahu. Lihat nanti ya, kalau Tuan sedang ada kesibukan, baru deh aku bisa berkumpul dengan yang lainnya. Jawab Tiara yang membuat Anggun tersenyum senang. Baiklah, aku harap kau bisa datang nanti. Aku akan mengabarimu. Oke, kalau begitu aku mau ke dapur dulu ya. Ya udah, pergilah sana. Bibi Alice ada tuh di sana. Tiara pun melanjutkan langkahnya menuju dapur, sementara Anggun berbalik berjalan ke arah lain. Senyuman menyeringai terukir jelas di wajahnya. Ia sudah merencanakan sesuatu yang buruk untuk Tiara. Ia tidak suka Tiara mendapatkan perlakuan spesial. Ia ingin menyingkirkan gadis polos itu. Bersama